Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Iswara dan saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Pontianak. Dan pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang konsep dasar bisnis dan SOP. Baiklah, ini hal yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang kemudian kita akan membahas hal yang pertama. Kita akan masuk ke materi yang pertama. Yang pertama ada pengertian dan aspek bisnis. Bisnis ini dapat membuat kita sibuk mengerjakan sesuatu yang menghasilkan profit. Bisnis ini dapat dilihat dalam arti luas dan sempit. Arti luas menggambarkan semua aktivitas dari pelaku bisnis yang memproduksi barang dan jasa, dari aktivitas kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Semua aktivitas ini menghasilkan profit. Seperti dalam penjelasan yang pada paragraf awal ini, segala aktivitas yang artinya akan menghasilkan profit bagi perusahaan atau perorangan yang menjalankan bisnis tersebut. Kemudian ada arti sempit bisnis, yaitu adalah suatu sistem yang menyeluruh yang menggabungkan suatu subsistem yang lebih kecil lagi yang disebut dengan industri. Yang akan kita bahas dalam slide berikut. Di sini ada SDA, input, proses, output-nya merupakan barang ataupun jasa. Industri mengambil sumber daya atau sumber daya alam, kemudian masuk ke dalam proses input yang nanti diantarkan ke dalam pabrik, yang nantinya akan diproses di dalam pabrik atau industri tersebut, yang nantinya akan mengeluarkan output berupa barang ataupun jasa. Dan proses yang ini, proses dari SDA, kemudian diantar kemudian masuk ke proses input, dan kemudian nanti akan dimasuk ke industri, merupakan salah satu proses supply chain management. Baiklah, kita lanjut lagi. Kemudian menurut para ahli, pengertian bisnis menurut para ahli seperti Watt, Swi, dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa suatu sistem yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat adalah bisnis. Maka dari itu, para pelaku bisnis harus melakukan riset pasar terlebih dahulu. Apa sih yang akan dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka untuk memenuhi kegiatan bisnis yang nantinya akan memuaskan kebutuhan masyarakat dan mendatangkan profit. Dan menurut Griffin dan Ebert, bisnis merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang ataupun jasa untuk bertujuan mendapatkan keuntungan. Intinya dalam proses bisnis ini, kita ini harus mendapatkan sebuah keuntungan. Kita menghasilkan barang ataupun jasa yang nantinya pasti ujungnya akan mendapatkan sebuah keuntungan. Kalau mendapatkan kerugian, nantinya bakalan mendapatkan dampak yang buruk terhadap keuangan perusahaan. Kemudian, apa saja sih produk yang bakal diperdagangkan? Terdapat dua jenis, yaitu tangible dan intangible. Tangible adalah semua produk yang dapat disentuh, seperti laptop, kacamata, sikat gigi, dan yang lain sebagainya. Intangible ini merupakan jasa yang ditawarkan, seperti aplikasi Gojek yang di dalamnya menawarkan jasa GoClean dan untuk bersih-bersih rumah, dan yang lain sebagainya. Di dalam bisnis ini, ada beberapa aspek yang harus ditekankan, seperti kegiatan individu dan kelompok, yang artinya kegiatan bisnis ini dapat dilakukan perorangan ataupun oleh sekelompok orang yang nantinya akan membentuk sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian ada penciptaan nilai atau creating value yang artinya bahwa dalam pemenuhan kepuasan masyarakat dilakukan melalui 4 jenis, yaitu kegunaan form, place, time, dan ownership utility. Kemudian ada penciptaan barang dan jasa, yang artinya di sini pelaku bisnis dapat memilih menciptakan barang atau jasa untuk kepuasan kebutuhan masyarakat sesuai dengan hasil analisis riset pasar yang dilakukan sebelumnya. Kemudian ada keuntungan melalui transaksi. Bisnis ini dalam setiap transaksi yang dilakukan haruslah mendapatkan keuntungan melalui transaksi yang ada. Karena jika profit yang didapatkan baik, maka dapat mendukung kelanjutan bisnis tersebut.
Kemudian kita akan membahas lebih lanjut tentang penciptaan nilai. Penciptaan nilai ada beberapa yang penting akan kita bahas di sini. Yang pertama ada form utility, yaitu kegunaan bentuk. Artinya semua produk yang dihasilkan haruslah memberikan manfaat bagi konsumen. Yang pertama, yang artinya jika produsen laptop menghasilkan laptop, maka laptop barang tersebut ini haruslah dapat berjalan dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat yang berarti bagi konsumen. Kemudian ada time utility, kegunaan waktu operasional perusahaan harus jelas. Misalnya dari Senin sampai Jumat buka dari jam 1 sampai jam 10, maka harus konsisten agar konsumen tidak bingung. Kemudian ada place utility, yaitu kegunaan tempat. Maka kita dalam melaksanakan bisnis haruslah mempunyai tempat yang strategis untuk mencapai sebuah keuntungan. Seperti kita mencari tempat di pusat keramaian, atau di pusat kota, dan di tempat-tempat yang ramai lainnya. Kemudian ada yang namanya ownership utility, yaitu kegunaan kepemilikan, seperti lisensi merek dagang, ataupun surat izin tanda usaha. Kemudian, kenapa proses penciptaan nilai itu penting? Hal ini penting dikarenakan suatu bisnis dapat menguntungkan atau tidak berdasarkan nilai yang diciptakan bisnis tersebut. Kemudian kita akan lanjut, terdapat elemen dan sistem bisnis. Elemen bisnis yang pertama ada modal. Modal ini seperti fondasi awal kita dalam melaksanakan bisnis. Seperti modal ini untuk membayar upah, membeli sumber daya, dan yang lain sebagainya. Human resource. Sumber daya manusia ini harus bagus demi keluncaran perusahaan serta diberikan upah yang layak. Yang kemudian ada skill management, yaitu keterampilan skill. Yaitu seorang manajer haruslah dapat membantu karyawan yang ada di perusahaannya untuk menjalankan tugasnya sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian ada namanya faktor produk, ada material atau yang disebut dengan faktor produksi, yaitu sumber daya yang diperlukan ini haruslah dalam bahan baku yang berkualitas bagus untuk memberikan sebuah produk dan memberikan sebuah produk yang dapat dimanfaatkan nantinya. Kemudian ada yang namanya sistem bisnis. Sistem bisnis ini dapat dilihat sebagai keseluruhan sistem yang terdiri dari subsistem yang lebih kecil seperti produksi, pemasaran, SDM, keuangan, dan yang lain sebagainya. Dan memiliki karakteristik, yaitu saling membutuhkan antara penjual dan pembeli, pembeli butuh barang yang dijual oleh penjual, dan penjual membutuhkan pembelian dari pembeli untuk mendukung bisnisnya. Kemudian dalam sistem bisnis ini harus ada perubahan dan inovasi. Kenapa? Karena seiring berkembangnya zaman, pasti bisnis akan ikut berkembang. Maka dari itu harus dilakukan perubahan dan inovasi yang ada di dalam bisnis tersebut. Kemudian, kita akan lanjut membahas tentang jenis-jenis aktivitas bisnis, yaitu ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi ini adalah semua kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian ada distribusi, yaitu proses untuk memindahkan barang untuk dijual atau hanya sekedar dipindahkan ke titik lain. Kemudian ada konsumsi, merupakan suatu aktivitas yang menghabiskan nilai guna suatu barang. Maka dari itu, perusahaan ini harus memaksimalkan proses produksi dan distribusi untuk meningkatkan konsumsi atau pembelian dari pelanggan, sehingga dapat mendapatkan profit yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Nah, dari bagian kegiatan aktivitas produksi, semua kegiatan adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka dari itu harus sesuai dengan riset awal yang dilakukan oleh para pelaku bisnis tersebut. Kemudian, kita akan membahas tentang fungsi bisnis. Fungsi bisnis yang dilakukan ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya makro bisnis dan mikro bisnis. Makro bisnis ini memberikan manfaat kepada pihak yang berperan secara langsung untuk proses penciptaan nilai, yaitu karyawan, dewan komisaris, dan pemegang saham. Kemudian ada yang namanya mikrobisnis. Mikrobisnis ini memberikan manfaat kepada pihak yang tidak terlibat secara langsung terhadap proses penciptaan nilai,
yaitu masyarakat, bangsa, dan negara. Kenapa masyarakat ini disebut dengan pihak yang tidak terlibat secara langsung? Dikarenakan masyarakat ini melakukan pembelian kepada perusahaan dan memberikan dan tidak memberikan manfaat secara dan tidak terlibat secara langsung terhadap proses penciptaan nilai yang dilakukan oleh perusahaan bisnis tersebut. Nah, sampai situ untuk pembahasan konsep dasar bisnis kita. Kemudian kita akan membahas tentang standar operating procedure atau disebut dengan SOP. Setelah kita membahas tentang konsep dasar bisnis, kita harus memahami apa itu SOP. Karena di dalam berbisnis ada yang namanya SOP, yang nantinya SOP ini akan membantu kita dalam menjalankan bisnis yang sedang kita usahakan, yaitu pedoman operasi standar. Ini merupakan panduan bagaimana suatu pekerjaan dilakukan atau apa yang harus dipatuhi agar suatu pekerjaan dapat berjalan lancar. Yang nantinya SOP ini harus diikuti oleh seluruh pegawai dan staf yang nantinya yang diberikan pertanggungjawaban terhadap SOP tersebut dan harus menjalankan dengan sungguh-sungguh. Kita akan masuk ke pembahasan kita tentang SOP yang pertama, yaitu kenapa adanya SOP. SOP ini diperlukan untuk mendukung pengalaman dan pengetahuan pegawai. Karena dengan adanya SOP dapat membantu menambah pengalaman dalam bekerja dan pengetahuan bagaimana sih pekerjaan itu seharusnya dilakukan. Karena SOP ini sudah terstandar. Ada panduan bagaimana suatu pekerjaan ini untuk dilakukan. Dan maka dari itu, SOP dapat mendukung pengalaman dan pengetahuan pegawai yang sedang bekerja. Kemudian, SOP ini bertujuan untuk memperbaiki performa jika ada terjadi pelanggaran SOP, seperti karyawan yang melanggar SOP dapat ditegur agar dapat mengikuti SOP tersebut, dan yang nantinya dapat membantu memperbaiki performa karyawan yang melanggar SOP tersebut. Kemudian dapat menyaring hal-hal yang tidak perlu, yang artinya dalam kita melakukan sebuah pekerjaan, di dalam panduan tersebut atau disebut dengan SOP, dapat kita buang hal-hal yang tidak perlu untuk dilakukan dalam pekerjaan tersebut. Hasilnya dapat membantu meringkas apa yang ada di dalam SOP. Kemudian, bayangkan saja dalam perusahaan berjalan tanpa adanya SOP di dalamnya. Pasti dalam sebuah perusahaan tersebut akan kacau balau karena tidak ada pedoman ataupun bagaimana sih pegawai tersebut harus melakukan pekerjaannya dan yang lain sebagainya. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi tentang adanya SOP. Ada 4, yaitu mengurangi perbedaan yang ada di dalam sistem. Karena dengan adanya pedoman SOP ini, karena dalam SOP sudah terstandar, maka akan mengurangi hal-hal yang simpang siur dalam suatu pekerjaan. Karena kalau misalnya tidak ada SOP, maka bisa saja dalam suatu pekerjaan itu beberapa pegawai dapat melakukan hal yang berbeda. Karena dalam suatu pekerjaan, dalam suatu panduan pekerjaannya, tidak ada hal yang standar. Tidak ada SOP-nya bagaimana suatu pekerjaan itu harus dilakukan. Kemudian dapat membantu pelatihan pegawai baru. SOP ini dapat membantu training pegawai baru, dikarenakan SOP dapat merupakan pedoman yang telah terstandar. Sehingga pegawai baru ini dapat cepat beradaptasi dengan memperhatikan SOP, bekerja sesuai SOP, dan dapat memperlancar kegiatan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kemudian, untuk membantu evaluasi personil. Untuk membantu evaluasi personil, jika ada personil yang melanggar SOP, dapat diberikan sanksi atau berupa teguran agar karyawan tersebut dapat bekerja sesuai SOP yang nantinya bakalan dapat mendukung perusahaan tersebut. Contohnya saja, jika di dalam sebuah rumah makan, jika pegawai yang di depan, misalnya contohnya kasir ini diberikan SOP oleh
oleh yang punya rumah makan tersebut. Tetapi kasir tersebut malah tidak mengikuti SOP yang diberikan, yang nantinya atasan tersebut dapat mengevaluasi pekerjaan si kasir tersebut sesuai SOP. Yang berikutnya ada peninjauan dan improvisasi. SOP ini dari dulu, misalnya dari SOP zaman tahun 1999 dengan tahun 2024 tidak akan sama, karena dalam bisnis ini setiap perkembangan zaman pasti akan berubah, sehingga SOP yang diperlukan pasti akan berubah juga, dan bakalan nanti akan bagaimana dia berjalan dengan kondisi sesungguhnya akan ditinjau, bagaimana sih dia akan berjalan dengan kondisi sesungguhnya, dan SOP akan diimprove jika diperlukan. Misalnya, improvisasi SOP dapat dilakukan jika karyawan terasa terlalu sulit untuk menjalankan SOP tersebut, maka dapat dilakukan sebuah improvisasi. Kemudian, kita akan membahas tentang perancangan SOP. Untuk perancangan SOP dapat dilakukan dalam empat tahap. Yang pertama, mengumpulkan data. Di sini dikumpulkan data mengenai aktivitas prosedur yang tepat dan siapa yang berkapasitas untuk melakukan pekerjaan tersebut. Yang artinya di sini kita awal-awal nih harus mengumpulkan data, aktivitas apa dan prosedur apa yang tepat dan siapa yang bertanggung jawab dan berpengalaman untuk menjalankan tanggung jawab yang diberikan. Kemudian setelah kita melakukan pengumpulan data, kita harus mencatat dan menulis. Mencatat dan menulis SOP harus mengikuti aturan 5C, yaitu clear, complete, concise, correct, dan cautious. Yaitu yang pertama, clear. Penulisan SOP ini harus bersih. Tidak ada tip X, ditulis dengan rapi, diketik dengan rapi, dan yang lain sebagainya. Agar SOP tersebut dapat terbaca dengan mudah. Kemudian ada complete, itu harusnya lengkap, tidak ada yang bagian hilang. Kemudian ada concise, ringkas, singkat, jelas, dan padat. Kemudian ada correct, benar, tidak ada kesalahan, dan cautious, yang artinya sopan. SOP ini harus ditulis dengan bahasa yang formal atau dengan bahasa yang sopan. Kemudian ada implementasi atau penerapan. Sebelum kita menerapkan SOP yang telah kita rancang, pegawai ini harus dilatih agar dapat mengikuti SOP dengan baik. Maka dari itu ada yang namanya training pegawai. Maka dia harus memastikan dia dapat mengikuti SOP dengan baik agar semuanya berjalan dengan lancar. Tahapan yang terakhir ada tes dan improvisasi. Kita harus lihat bagaimana pegawai menerapkan SOP, apakah sesuai ataukah tidak. Dan kemudian kita harus mendengar apakah ada masukan dari pegawai ataukah tidak. Karena kita harus mendengar apakah SOP ini terlalu sulit untuk dijalankan, apakah malah SOP ini lancar untuk dijalankan. Dan jika kalau misalnya karyawan kesulitan untuk menjalankan SOP yang telah kita buat, SOP dapat kita improve untuk perbaikan yang akan di masa mendatang. Sehingga SOP ini dapat dijalankan kembali dengan baik dan benar. Kemudian kita masuk ke dalam cara menulis SOP. Yang pertama, menulis dengan kalimat pendek. Hal ini itu dilakukan untuk membuat SOP dapat dibaca dan mudah dimengerti. Karena kalau misalnya SOP ini ditulis dengan panjang yang misalnya satu paragraf atau dua paragraf, maka inti dari SOP tersebut susah untuk ditangkap apa maksudnya. Karena SOP ini terlalu panjang. Kemudian menuliskan dengan kalimat perintah. Kalimat perintah ini dapat langsung dimengerti karena apa? Karena langsung terlihat apa yang diperintahkan, apa yang harus dikerjakan, bagaimana pekerjaan ini dapat dilakukan. Kemudian kita harus mengkomunikasikan dengan jelas SOP yang telah kita buat. Karena
Kalau misalnya dikomunikasikan dengan tidak jelas, bagaimana pegawai akan bekerja? Karena tidak ada karena pedoman yang telah terstandar itu dibuat tapi dikomunikasikan dengan tidak jelas. Bagaimana pekerja akan mengikuti SOP yang telah kita buat? Kemudian ada singkatan umum. Jika menggunakan singkatan yang tidak umum, dapat membuat pegawai susah mengerti apa yang dimaksud ini. Makanya harus menggunakan singkatan yang dapat langsung dimengerti, singkatan umum, agar tugas yang diberikan dapat terjalankan dengan jelas. Berikutnya, ada penentuan format SOP. Ini dibuat untuk bagaimana sih format yang paling sesuai untuk kita membuat SOP. Yang pertama, jika tidak banyak keputusan dan tidak lebih dari 10 langkah, maka gunakan format sederhana yang nantinya akan saya tampilkan bagaimana sih format sederhana SOP itu. Kemudian, jika tidak banyak keputusan dan lebih dari 10 langkah, maka gunakan format grafis. Format grafis ini berisi gambar dan ilustrasi bagaimana SOP tersebut dijalankan. Kemudian, jika banyak keputusan dan tidak lebih dari 10 langkah, maka gunakan flowchart. Flowchart ini merupakan diagram alir. Jika banyak keputusan dan lebih dari 10 langkah, maka gunakan flowchart. Inilah kita masuk ke bagian contoh SOP, contoh format SOP. Di sini ada format sederhana SOP. Di sini dapat ditaruh logo perusahaan, di sini nomor dokumen SOP-nya, kapan mulai berlaku SOP tersebut, jika ada hal yang perlu diimprove atau hal yang perlu direvisi dari SOP tersebut, maka ini dapat revisi ke berapa, dan tanggal revisinya tanggal berapa. Di sini ditulis tujuan SOP, menyediakan produk traceability sejak dari bagian produksi sampai ke tangan pelanggan. Di sini ada pihak terkait yang menjadi pihak yang bertanggung jawab atas SOP yang diberikan. Ada bagian logistik, gudang, marketing. Nah, di sini prosedur ini telah ditulis berdasarkan cara menulis SOP tadi. Ditulis dengan kalimat yang pendek, singkat, jelas, tidak terlalu panjang, dan menggunakan kalimat perintah seperti di poin akhir ini. Catatan-catatan penelusuran harus dipelihara. Di sini ada nama pembuat SOP, diperiksa oleh siapa, dan disetujui oleh siapa. Di sini ada jabatannya, manajer logistik, manajemen representatif, dan direktur operasional. Dan diparaf di sini. Kemudian ini ada format grafis SOP. Di sini format SOP grafis untuk pegadaian barang jaminan. Yang pertama, nasabah membawa barang jaminan ke loket penaksir. Kemudian, penaksir memberikan barang jaminan. Apabila tidak dapat diterima, maka barang jaminan dikembalikan ke nasabah dengan penjelasan seperlunya. Kemudian, nasabah mengisi formulir permintaan kredit dilengkapi dengan fotokopi KTP. Kemudian, penaksir menaksir nilai nominal dari barang jaminan dan meminta disposisi manajer cabang. Penaksir mengeluarkan surat bukti kredit atau yang disebut dengan SBK untuk diserahkan kepada nasabah. Kemudian, nasabah mengambil uang pinjaman ke kasir dengan menunjukkan SBK. Kasir memberikan uang pinjaman sesuai dengan nominal tercantum, kemudian nasabah pulang dengan tersenyum. Nah, untuk SOP ini dapat dibuat juga dengan tipe flowchart. Karena apa? Kita lihat bagian sini. Ada beberapa keputusan. Keputusan seperti apabila tidak dapat diterima, atau apakah diterima, kemudian apakah diterima. Sini dapat dibuat dengan format flowchart. Kemudian kita lanjut ke format yang ketiga. Di sini ada format flowchart untuk SOP. SOP penerimaan bahan baku di gudang oleh staf gudang.
dari start, terima BB dan nota, cek barang, apakah sesuai dengan PBB. Jika tidak sesuai, maka lanjut ke sini, terima info ketidaksesuaian, ganti barang, selesai. Kemudian jika sesuai, buat laporan hasil pengecekan, dan selesai. Nah, untuk kesimpulan pada pertemuan kita pada malam hari ini, maka dalam berbisnis dan SOP adalah hal yang saling berkaitan. Karena apa? Jika kita menjalankan bisnis tanpa SOP yang benar, maka bisnis tersebut tidak akan dapat berjalan dengan semestinya. Karena tidak ada pedoman bagaimana menjalankan suatu pekerjaan tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.